yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu di kajian Paris, pengajian akhir pekan Rizka. Semoga yang disampaikan jadi manfaat buat kita semua. Wabil khusus temanya tentang Islam dan cinta tanah air. Mudah-mudahan semakin cinta kepada negara kita, semakin cinta kepada tanah air kita. Kalau kita cinta, gimana caranya untuk menumbuhkan cinta pada tanah air? Atau kalau kita cinta pada tanah air kita, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang megang fotokopi, udah megang belum nih fotokopian nih? Yang belum pernah megang kitab kuning namanya nih ya. Jadi kalau ini kajian kitab kuning nih, sampulnya warnanya kuning. Di halaman 1 ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa cinta kepada tanah air diwujudkan dengan cara mendoakan yang baik-baik. Jadi kalau kita cinta kepada negara kita, jangan mendoakan keburukan, doakanlah yang baik-baik sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita mendoakan kebaikan buat negerinya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah di kota Mekah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam, beliau banyak berdoa. Bahkan kata para ulama, banyak kebaikan-kebaikan yang sekarang dijumpai di kota Mekah, di Jazirah Arab, gara-gara doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan lahirnya Nabi Muhammad juga selain takdir Allah juga merupakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hebatnya sebuah doa gitu. Dan yang namanya doa tuh nggak langsung, maksud saya bisa jadi doanya kapan tahu, dikabulkannya sekian tahun kemudian. Berdoalah terus, insya Allah doa kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak sering saya bilang, saya yakin kita sukses sekarang serain usaha kita karena doa siapa? Doa orang tua, terutama doa nenek tuh. Nenek kalau doa mustajab nggak tuh? Nenek tuh kalau doa, cucu lahir doa nggak tuh? Ya Allah, cucuku lahir, mudah-mudahan hidupnya senang, amin. Kemana-mana naik mobil, megang duit yang banyak, jadi kan naik cucunya. Temennya nanya, lu kenapa jadi nenek gue nih, kita doa terlalu spesifik gitu. Ya, gitu. Berdoalah. Nabi Ibrahim berdoa. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran, Al-Baqarah 126. Beliau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berikanlah kepada penduduknya segala macam jenis buah-buahan. Di doa ini ada dua hal yang diminta Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama apaan? Keamanan, stabilitas. Yang kedua apa yang diminta? Kesejahteraan ekonomi. Selalu saja dua hal ini yang sangat penting dalam sebuah negara. Kalau ditanya Ustadz, mana duluan? Keamanan dulu, stabilitas atau kesejahteraan? Berdasarkan ini doa Nabi Ibrahim, yang diminta duluan apa? Yang diminta keamanan. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Jadikan negeri ini negeri yang aman. Maka mewujudkan stabilitas menjadi hal yang sangat penting. Gitu tuh. Kadang-kadang ada hal yang bikin kita kecewa, ada hal yang bikin kita kesel, ada hal yang bikin kita marah, betul nggak? Namun ada hal yang penting yang harus kita pikirkan. Apakah itu? Keamanan, stabilitas. Rabbi ja'al, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, kita doakan juga negeri kita. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Kalau kita cinta kepada negara kita, apakah yang kita lakukan? Yang pertama, doa yang baik-baik. Dan di antara doa yang kita minta agar ini negara jadi negara yang aman. Bahkan ini doa terulang sampai 2 kali. Di ayat lain surat Ibrahim ayat 35, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah ini negeri yang aman. Jadi sekali lagi, kalau kita cinta kepada negara kita, doakanlah yang baik-baik. Jangan kita mendoakan keburukan. Ada sebuah kalimat syair mengatakan, naibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Kita kadang suka mencerca zaman di mana kita hidup,
Padahal keburukan itu ada pada diri kita sendiri. Orang bilang begini, emang sekarang udah zaman edan, betul nggak tuh? Emang sekarang zaman edan Pak Ustadz. Jangan-jangan yang edan siapa nih? Kita ya, bukan zamannya, bukan. Jadi doakanlah kebaikan buat negara kita, doain yang baik-baik, ya kan? Jangan sampai kita mendoakan hal yang buruk-buruk. Karena dua hal ini yang diminta, maka dua hal ini juga yang Allah berikan kepada kota Mekah sesuai doa Nabi Ibrahim. Allah berfirman, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i wasaifal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in. Yang kedua apaan? Wa amanahu min khauf. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kamu dua hal. At'amahum min ju'in, memberikan padamu rasa kenyang dulunya kamu kelaparan. Yang kedua apaan? Wa amanahum min khauf, dan memberikan kepada kamu keamanan dulunya kamu ketakutan. Ini hadirin rekan-rekan sekalian yang harus kita wujudkan nih, stabilitas, keamanan dan kesejahteraan sosial. Maka mudah-mudahan jadi yang pertama, kalau kita cinta kepada negara kita, apa yang kita lakukan? Doa yang baik-baik. Jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan, doakan yang baik-baik. Apalagi sekarang zamannya media sosial nih, betul nggak? Jadi kalau kita nge-share, posting gitu ya, doakanlah yang baik-baik gitu. Karena mungkin ya hari ini kita banyak melihat postingan teman-teman yang ya mudah-mudahan semuanya demi kebaikan. Kan sekarang zamannya media sosial, betul nggak? Ada sebuah hadis Nabi buat para netizen nih. Rasulullah mengatakan fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau mau komen, komen yang baik. Kalau nggak bisa komen yang baik, mendingan diam, gitu kata Nabi. Saya punya kawan tuh, dia hobinya langsung setiap ada orang yang update status langsung komen. Ada nggak tuh? Dia nggak baca lagi kadang-kadang, langsung komen. Mantul, mantul, mantap bro, mantap. Ternyata berita duka cita, gitu kan? Mohon doa, nenek saya meninggal nih, mantap bro. Waduh gitu. Lanjutkan, wah gitu. Dia nggak baca lagi begitu. Ada juga kawan kita tuh, dia senangnya nge-share tulisan panjang-panjang, ada nggak tuh? Video panjang-panjang di-share. Saya tanya, ente baca nggak? Enggak, tat, nge-share doangan, brengsek banget lu. Ngabisin paket gua aja lu, ya nggak? Gini, jadi nggak semua hal harus kita share, betul nggak nih? Ingat pesan Nabi, fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau bicara, bicara yang baik. Kalau nggak bisa, mendingan diam. Kan kadang-kadang, mohon maaf ya, ada orang kadang ngomong sembarangan aja gitu. Ada rumah gedong tinggi, orang kaya, langsung komen, nih gue yakin koruptor nih. Ada nggak tuh? Nggak boleh. Siapa tuh dia miara tuyul, yang kita nggak tahu, ya nggak boleh kita sembarangan komen-komen ya. Kan kita kadang-kadang begitu tuh, ya nggak? Nih akhwat-akhwat kondangan, mohon maaf, mungkin lihat pengantin perempuan agak-agak gendut, langsung komen, nih gue yakin kecelakaan nih. Nggak boleh tuh, nggak boleh. Nggak boleh ya? Boleh tuh, nggak boleh, ya kan? Siapa tahu dia kekenyangan kali habis makan, tapi dia hamil, tat. Emang kenapa kalau dia hamil? Siapa tahu pestanya sekarang, akad nikahnya 6 bulan yang lalu. Boleh nggak begitu? Kok saya nggak tahu ya, tat? Emang lu siapa? Ya, emang semua orang mesti lapor sama kita, ya, jadi nggak boleh ngomong sembarangan. Kalau mau komen, komen yang baik. Kalau nggak bisa, mendingan diam. Fal yakul khairan aw liyasmut. Kadang-kadang orang ya langsung komen, langsung nge-share gitu kan. Jadi yang pertama, kalau kita cinta kepada negara ini, doakanlah yang baik-baik. Ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, Nabi dilemparin batu, betul nggak tuh? Dilemparin batu Nabi SAW, berlumuran darah. Datang malaikat berkata, ya Muhammad, kalau engkau mau, aku akan tebalikan tuh kampung Taif. Apakah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Nabi berdoa nggak Nabi? Doa apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Mereka begitu karena mereka enggak tahu gitu. Kalau bicara kecewa, kecewa enggak Nabi? Bicara sakit, sakit enggak Nabi? Sakit. Apakah doa beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maka saya mohon maaf, mari sama-sama kalau kita nge-share doa, kan sekarang banyak yang nge-share doa nih. Ya di Instagram segala macam. Yang belum follow Instagram saya, follow saya, Syahroni Mardani. Kemudian nambah nih SYAH Syahroni Mardani. Nanti saya follow back insyaallah. Ya kan? Boleh sekarang, boleh entar, tapi lebih cepat lebih baik gitu. Ya kan? Saya lupa mana handphone saya nih. Mohon maaf, tolong dicas. Kayaknya kendar tuh. Jazakallahu khair.
Ada charger hadirin? Ada ya? Jadi yang belum follow silahkan follow Syahroni Mardani SY AH Syahroni Mardani. Kita saya follow back. Jadi kalau kita cinta kepada negara ini, sekali lagi berdoalah, doakanlah kebaikan buat negara ini seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan kita mendoakan keburukan meskipun dalam keadaan kita emosi sekalipun. Nabi Muhammad dikatakan dilempari kotoran, diusir dari Taif, dilemparin batu Nabi, berdarah-darah. Apa doa beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Mereka begitu karena mereka nggak tahu. Yang kedua, di halaman 2 yang dapat fotokopian, yang nggak dapat silakan lihat temannya. Cinta tanah air dengan cara mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita cinta negara ini, kita cinta negara kita, mari kita sama-sama berusaha mewujudkan persatuan dan kesatuan. Dalilnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, kata para ulama ada 3 hal penting yang Nabi lakukan. Yang pertama, sampai di kota Madinah, apakah yang Nabi lakukan? Membangun masjid. Kenapa masjid? Masjid tempat kita bersatu. Betul nggak? Yang kedua, apakah yang Nabi lakukan? At-ta'akhi bainal muhajirin wal ansor. Mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Muhajirin pendatang, ansor pribumi. Kadang-kadang pendatang dengan pribumi ada konflik nggak nih? Konflik. Sejak awal membangun kota Madinah, Nabi Muhammad menghilangkan sekat-sekat ini nih. Tidak ada lagi pendatang dengan pribumi. Semua disatukan, dipersaudarakan oleh Nabi. Dipersaudarakan jadi saudara betulan, kayak saudara gitu. Bahkan kalau yang satu meninggal dunia dapat warisan. Contohnya sahabat Abdurrahman bin Auf, muhajirin, dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi, orang Ansor. Ada sahabat Salman Al-Farisi, muhajirin, dipersaudarakan dengan Abu Darda, orang Ansor. Jadi kayak saudara betulan, saudara gitu. Ya kan? Kenapa? Pendatang dengan pribumi kadang-kadang muncul konflik, betul nggak? Ya kan? Maka disatukan. Bahkan tidak sedikit para muhajirin menikah dengan wanita Ansor. Jadi para pendatang dari kota Madinah, dari kota Makkah, para muhajirin menikah dengan wanita Ansor. Walaupun nanti banyak cerita terjadi namanya budaya yang berbeda, orang kota sama orang kampung. Kan Mekah orang kota, betul nggak? Madinah orang kampung, kan Madinah kan kebun, kalau Mekah kan kota. Tapi artinya apakah yang Nabi lakukan? Mempersaudarakan, menghilangkan sekat pendatang dengan pribumi. Kita juga sama, mudah-mudahan dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita bersatu. Yang ketiga, apakah yang Nabi lakukan? Membangun masjid, mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Yang ketiga, apakah yang Nabi lakukan? Membuat yang namanya Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Apa isinya tuh? Isinya adalah semua orang yang tinggal di kota Madinah, apapun agamanya, Muslim, Nasrani, Yahudi, semua diikat dalam perjanjian damai. Diikat dalam perjanjian ingin hidup damai, ingin hidup sejahtera, dan tidak boleh saling melanggar. 3 hal ini kata para ulama, mengapa Nabi bikin? Apakah yang ingin Nabi wujudkan? Persatuan. Persatuan. Ya enggak? Jangan sampai karena orang bilang bagaimana kita mau membangun kalau kita enggak bersatu gitu. Mari sama-sama kita katakanlah semangat ukhuwah, semangat persaudaraan. Ya kan? Mungkin ya namanya orang hidup kadang-kadang ada enggak gesekan-gesekan nih? Ya ujian. Kayak orang berumah tangga begitu. Ada nggak kadang-kadang ujiannya tuh? Oh banyak dah. Tapi keluarga-keluarga muda nih. Ada nggak ujiannya nih? Udah punya anak 1, punya anak 2, suami ketemu mantan waktu TK. Waduh, ujian. CLBK, ada nggak nih? Oh ujian. Ya intinya gini, untuk mempertahankan persatuan, kesatuan, banyak nggak ujiannya tuh? Banyak ujian, godaan. Kadang-kadang bosen, jenuh gitu kan. Apa kata istri? Bang, sekali-kali dong bang makan di luar, ya nggak? Suaminya ngapain? Gelar tikar depan rumah. Lu ngapain bang? Dia makan di luar. Blow on amat sih bang. Oh, di mall sono. Itu kadang ya ujian. Saya kemarin dengar cerita tuh, saya bilang ya, ada suami bilang, Ustad, istri saya marah-marah Tad. Kenapa mas? Saya selipin kembang di kupingnya marah-marah Tad. Kembang apaan Pak Ji? Kembang api Tad, saya taruh sini. Nah, iya Pak, dia marah. Kadang-kadang ada aja masalah, ya nggak tuh?
untuk menjaga persatuan perlu apa nih? Sabar, sabar. 3 hal yang Nabi lakukan: membangun masjid, mempersaudarakan muhajir dengan ansor. Yang ketiga ngapain? Membuat piagam Madinah. Apa tujuannya? Menciptakan persatuan. Apakah doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al hadza baladan, negeri yang aman. Orang bilang kalau nggak aman orang nggak bisa investasi, orang nggak bisa bisnis, ya nggak tuh? Ya kan? Jadi mudah-mudahan sama-sama kita mewujudkan persatuan, perdamaian. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah, Nabi lahir di Mekah, besar di Mekah, mulai dakwah di Mekah, tapi di kota Mekah Nabi ditolak, betul nggak? Beliau pernah, Nabi lagi sholat, dicekek lehernya, begitu oleh Uqbah bin Abi Mu'id, dicekik pakai kain, begitu dilepas bekas merah di leher Nabi. Pernah Nabi lagi jalan dilempari kotoran unta, pernah nggak tuh? Berkali-kali orang Mekah jahat sama Nabi. Singkat cerita, beliau hijrah ke kota Madinah, meninggalkan kota Mekah, kota yang beliau cintai, ya kan? Singkat cerita, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sekian tahun di kota Madinah, beliau kembali ke Mekah, menaklukkan kota Mekah tanpa perlawanan. Semua orang yang menyakiti Nabi di kota Mekah dikumpulkan di lapangan sama Nabi SAW. Ini orang Mekah ketakutan. Kenapa ketakutan? Selama ini mereka menyakiti Nabi, berbuat zolim, berbuat aniaya, melakukan pelanggaran yang luar biasa. Dikumpulin di lapangan, Nabi tanya, ma tazunnuna anni fa'ilun, menurut kalian apakah yang akan aku lakukan terhadap kalian? Orang Mekah ketakutan. Apa kata mereka? Akhun karim, wabnu akhun karim, ya Muhammad, engkau orang yang baik, engkau turun baik-baik. Mereka minta maaf sama Nabi. Apakah yang diucapkan Nabi Muhammad SAW? Nabi mengatakan, idhabu fa antumut tulaqo, bubarlah kalian semua, semua kalian aku maafkan. Coba bayangin, mengapa sedemikian mudah Nabi memaafkan orang Mekah yang dulu ngapain? Menyakiti beliau, melempari kotoran unta, mencekik Nabi, berkali-kali ingin membunuh Nabi. Kalau bicara sakit hati, sakit gak nih? Kalau bicara kecewa, kecewa gak nih? Ya gak? Kecewa. Kayak tadi istri itu, Pak Ustadz, sebagai seorang istri, apa kurangnya saya Pak Ustadz? Saya berkorban buat suami Pak Ustadz, kan istri luar biasa berkorban. Ini ngomong ceramah gak ada yang moto nih, udah. Sudah begini-gini gak ada yang moto juga dari tadi. Oh diam motonya. Ada istri cerita, Pak Ustadz, ini mungkin dia mendapatkan uji, suami saya Pak Ustadz, apa kurangnya saya Pak Ustadz sebagai istri? Pak Ustadz berkorban luar biasa. Pagi-pagi saya udah bangun Pak Ustadz, suami saya tidur, saya masak air panas Pak Ustadz. Buat apaan Bu? Mau seduh, saya mau seduh suami saya Pak Ustadz. Saya mau seduh suami saya. Suaminya mandi pakai air hangat, istrinya ngapain? Nyiapin sarapan buat kerja suaminya. Suaminya sarapan, istrinya ngapain? Manasin motor, buat suaminya. Apa kurangnya saya Pak Ustadz? Apa kurangnya saya Pak Ustadz? Suaminya berselingkuh umpamanya nih, suaminya nakal. Apa kurang saya Pak Ustadz? Ada nggak tuh? Singkat cerita, istrinya memaafkan suaminya. Ya nggak? Kenapa Bu? Ibu maafkan suami Ibu. Saya kalau bicara marah Pak Ustadz. Bicara kecewa nggak nih? Kecewa. Kenapa dimaafkan? Ada hal lain yang difikirkan. Apaan tuh? Persatuan, rekonsiliasi, perdamaian, ya nggak tuh? Nabi Muhammad kalau bicara kecewa nggak Nabi? Dilempari kotoran unta, dicekik lehernya Nabi, sahabat dibunuh di hadapan Nabi SAW. Bicara sakit, bicara kecewa Nabi. Kalau bicara marah nggak Nabi? Ada hal lain yang difikirkan. Maka beliau berkata, idhabu fa antumut tulaqo, bubarlah kalian semua, semua kalian aku maafkan. Betul nggak tuh? Jadi ada hal lain yang dipikir. Ingat kan Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam waktu masih kecil, kan saudaranya, abang-abangnya cemburu sama Nabi Yusuf. Abangnya merasa ayah mereka lebih sayang kepada Yusuf. Diapain Nabi Yusuf? Dibuang ke sumur, ditelanjangin, dibuka bajunya, kan dibuka bajunya, dikasih kotoran darah hewan, pulang nangis pora-pora bilang Yusuf dimakan binatang buas. Dibuang ke sumur Nabi Yusuf, sengsara hidupnya. Ya enggak tuh? Sendirian di sumur, anak kecil. Ya enggak tuh? Singkat cerita, datang rombongan pedagang. Begitu nimba air, apa yang nyangkut nih? Nabi Yusuf. Apa kata pedagang? Ya bushro hadza gulam. Oh, cakep banget nih anak, kan ganteng Nabi Yusuf. Ya enggak tuh? Maka ibu-ibu kalau lagi hamil baca surat Yusuf, biar anak cakep kayak Nabi Yusuf. Betul enggak tuh? Minimal akhlaknya dah. Kalau muka ngikutin bapaknya kan. Bapak pas-pasan, anak ganteng, curiga enggak nih?
Ini anak siapa ini? Anak siapa ini? Ya kan gitu. Jadi yang udah nikah kalau anaknya mirip bapaknya bersyukurlah ya, bersyukur. Like father like son, ya kan. Ma fil aba fil abna. Begitu diangkat dari sumur, ada anak kecil nyangkut, cakep, siapa nih? Nabi Yusuf. Untung Nabi Yusuf. Kalau wakwau dilepas lagi. Pas diangkat, wakwau. Wah, antepin. Lepas. Tinggal gitu kan. Diangkat oleh pedagang. Apakah selesai penderitaannya? Belum. Dibawa ke Mesir, dibawa ke pasar, dijual jadi budak Nabi Yusuf. Betul nggak tuh? Jadi budak Nabi Yusuf. Dibeli oleh Zulekha dan suami, dirawat di rumah Zulekha. Jadi budak Nabi Yusuf. Difitnah, dimasukkan ke dalam penjara Nabi Yusuf. Hidupnya sengsara banget Nabi Yusuf, dari kecil dibuang. Dia menjalani masa kecil, masa remaja, masa dewasa dalam kesulitan. Gara-gara siapa nih? Gara-gara siapa? Saudaranya tuh, ya enggak? Singkat cerita, Allah muliakan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi apaan dia? Jadi raja di Mesir. Jadi penguasa. Datang musim paceklik, semua wilayah kekeringan termasuk Mesir. Namun Mesir punya cadangan pangan yang banyak. Orang berbondong-bondong ke Mesir. Nyari apaan? Nyari bantuan, minta bantuan. Kemudian bertemulah Nabi Yusuf dengan saudaranya. Betul nggak tuh? Ketika bertemu, ya kan, dibongkarlah siapa dirinya. Innani ana aku Yusuf, saudara kalian. Kaget nggak saudaranya nih? Wah, kaget tuh kan, mungkin kalau sinetron gitu kan. Kaget nih mereka nih. Ketakutan. Waduh, ya kan? Singkat cerita, setelah minta maaf, ya kan, Nabi Yusuf memaafkan saudaranya. Diabadikan dalam Al-Qur'an, yang megang kopian di halaman 4 tuh. Di halaman 4, begitu mereka bertemu dengan Nabi Yusuf, qalu a innaka la anta Yusuf? Kamu Yusuf? Kamu Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhiya. Akulah Yusuf, adik kalian yang dulu kalian buang ke sumur. Ini adalah Bunyamin, adik aku. Qad mannallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa orang bertakwa dan bersabar, Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan. Saudaraku sekalian, bertakwalah dan bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti saatnya Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Sekali-kali Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Dibuang ke sumur, dijual jadi budak Nabi Yusuf, di penjara Nabi Yusuf. Singkat cerita, ketika ketemu saudaranya minta maaf. Qalu, kata saudaranya, tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Singkat cerita, minta maaf saudaranya. Apakah ucapan Nabi Yusuf alaihissalam? Qala, kata Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yawma. Hari ini sudah tidak ada lagi rasa dendam dalam hatiku. Yaghfirallahu lakum. Semoga Allah memaafkan kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya tanya, mengapa sedemikian mudahnya Nabi Yusuf memaafkan saudaranya? Apa sebabnya? Kalau bicara sakitnya nih, bicara marah nggak Nabi Yusuf? Kecewa nggak dia? Kenapa dia memaafkan saudaranya? Ada hal lain yang difikirkan. Apakah itu? Rekonsiliasi nasional, perdamaian, betul nggak tuh? Menjaga persatuan, betul nggak nih? Setuju nggak nih? Mau saya pulang nih. Kadang-kadang kita punya teman, kita mau marah sama saudara kita, sama teman kita, betul nggak? Kita berteman di Masjid Sunda Kelapa, kita sama-sama aktif di Rizka, betul nggak nih? Ya kan, ini ikhwan nih berteman berdua, ada akhwat nih, ya kan, dia udah incer, dia yang ngambil, kan brengsek banget, ya enggak? Sabar saudaraku, sabar ya. Ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ajis, sabar Jis. Ingat Jis firman Allah Jis. May yattaqillaha wa yasbir fa innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan. Bang Ajis, ingat ayat itu. Ingat. Pak Ustadz, saya berteman dekat banget Pak Ustadz, ditelikung Pak Ustadz. Waduh, bahaya gak nih? Kalau kita dipukul sama musuh, sakit nggak sakit? Lebih sakit kalau mukul teman sendiri, betul nggak? Kalau yang mukul teman sakit nggak nih? Oh sakit. Kalau bicara kecewa Nabi Yusuf. Bicara marah nggak dia? Manusia biasa marah nggak nih? Sakit hati nggak nih?
Kenapa dia dengan mudahnya dimaafkan saudaranya? Ada hal lain yang difikirkan. Apaan tuh? Begitu tuh. Ini kayak pesanan Pak Ustadz kayaknya nih. Kalau bicara marah-marah Nabi Muhammad, betul nggak? Dilempari kotoran unta, disakitin, luar biasa, dibuang ke sumur Nabi Yusuf alaihissalam, ya nggak? Menderita hidupnya dari kecil, betul nggak tuh? Dia melewati masa-masa remajanya, ya nggak? Dengan kesulitan, jadi budak, dijual, dipenjara, menderita Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kenapa dengan mudahnya tuh? Ya kan, tadi tuh suami istri, ya nggak Pak Ustadz, apa kurangnya saya Pak Ustadz? Ya nggak, ya Allah banyak bu kurangnya, ya kan? Apa kurangnya saya Pak Ustadz? Tapi kenapa ibu memaafkan? Kenapa memaafkan? Ada hal lain yang difikirkan. Apakah itu? Perdamaian, rekonsiliasi nasional, ya nggak, perdamaian. Ada hal lain yang kita jaga. Kalau kita cinta kepada negara ini, kalau mau ancur-ancuran kita bisa ancur-ancuran, betul nggak? Tapi ada hal lain yang kita pikirkan. Apa nih? Persatuan, ya enggak? Robbi ja'al hadza baladan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Berdoalah kita seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan mendoakan keburukan, jangan mendoakan keburukan. Gue sumpahin hancur di negara. Jangan, nggak boleh. Ya enggak? Tahun 80-an, tahun berapa ya? 80-an, 90-an sekian lah. Orang pergi haji, ada peristiwa terowongan Mina, tau gak tuh? Ada terowongan bentrok tuh. Itu kan gara-gara orang Indonesia sering doa, hancur Mina, terowongan akhirnya terjadi begitu tuh. Lu kan ada omongan anak muda zaman dulu jadul, ya enggak? Tuh kalau ngomong, ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa namanya? Pin. Dulu orang sering ngomong hancur Mina, terowongan Mina tabrakan tuh. Ya enggak? Jadi doakanlah kebaikan buat negara ini. Mungkin orang kecewa, orang marah, orang kesal, betul gak nih? Jangan sekalipun ibu marah sama anaknya, bapak marah sama anak, jangan sekalipun mendoakan keburukan. Doa orang tua mustajab, ya gak nih? Aku sumpahin kamu nak, susah hidupmu nak. Oh susah anaknya tuh. Doa orang tua. Maka berdoalah kita buat negara kita seperti itu. Nggak ada yang mau tahu nih. Berdoalah kita seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Robbi ja'al hadza baladan, jadikan negeri yang aman. Bang Ajis, foto Bang Ajis. Negeri yang aman. Betul nggak? Jangan sekali-kali, jangan, mungkin kita kecewa, kita bilang hancur sekali negara kita, hancur nih, hancur. Jangan akhi, jangan saudaraku. Berdoalah yang baik-baik, ya kan? Ya kan? Jadi doakan kebaikan yang baik-baik. Insya Allah mudah-mudahan wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudi'u ajrul muhsinin. Yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak pernah menyia-nyiakan perjuangan kita. Betul nggak? Sekecil apapun itu, tidak, semua ada catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat nggak cerita sahabat Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar punya saudara miskin, kan orang kaya Abu Bakar, ingat? Punya saudara miskin namanya Mistah bin Athathah. Kerja di rumah Abu Bakar, dibantuin, ditolongin. Singkat cerita, ketika putrinya Abu Bakar Aisyah kena musibah, Aisyah dituduh berzina. Ingat gak tuh peristiwa hadithul ifki, dituduh berselingkuh, ya kan? Istri Nabi Aisyah dituduh berselingkuh. Orang ramai membicarakan di kota Madinah. Termasuk yang ikut menyebarkan isu siapa nih? Saudaranya Abu Bakar yang susah ditolongin, dibantuin, namanya Mistah bin Athathah, ikut menyebarkan isu, aktif menyebarkan isu nih, ya kan? Singkat cerita, bahwa kemudian berita ini berita bohong, ini hoax gitu kan. Aisyah tidak seperti yang diberitakan, ini hanya fitnah saja. Begitu selesai redam masalahnya, Abu Bakar kecewa dengan saudaranya. Menurut kita, sikap Abu Bakar kecewa dengan saudaranya wajar gak nih? Wajar. Dan dia berkata, mulai hari ini tidak ada lagi bantuan buat kamu, lo gue N, ya enggak? Gitu kira-kira tuh. Dan menurut kita wajar ya, udah susah ditolongin, dibantuin, giliran yang nolongin punya masalah, bukan dibantu malah ikut menyebarkan isu. Kata Abu Bakar, tidak ada lagi bantuan. Turun ayat Al-Quran menegur Abu Bakar, surat An-Nur ayat 79 kalau nggak salah. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa', janganlah orang yang punya kelebihan harta, kelapangan rezeki, berjanji, bersumpah untuk tidak lagi menolong saudaranya. Allah katakan wal ya'fu
wal yasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah. Gitu tuh. Kalau bicara kecewa, kecewa Abu Bakar Siddiq, kecewa nggak nih? Kecewa. Allah ingatkan wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah. Gitu tuh. Ya nggak nih? Kadang-kadang ya akhwat gitu kan, ada akhwat ngaji, dia punya pembina, punya murabiah, sama-sama masih gadis. Ini akhwatnya masih gadis, juga ustazahnya masih gadis. Kata akhwat, ustazah ini ada ikhwan yang mau ngelamar ana, jangan ukhti, jangan sama dia, kamu nggak cocok. Ternyata murabinya yang dapat. Aduh, ini sakit Pak Ustad, sakit Pak Ustad. Ya enggak? Dia ngelarang-larang saya Pak Ustad, dia yang mau Pak Ustad. Nih kalau bicara kecewa, kecewa nggak nih? Tapi kita menjaga persatuan, persaudaraan. Ingat, love gitu. Saya kalau kecewa Pak Ustadz, kecewa nggak nih? Kalau bicara marah nggak kita sama teman kita? Marah sama teman kita. Kenapa dia kita maafkan? Ada hal lain yang kita pikirkan. Apakah itu? Rekonsiliasi nasional, menjaga persatuan kesatuan. Ya enggak? Kalau cinta kepada negara kita, doakan yang baik-baik. Jangan pernah mendoakan keburukan. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah. Kalau bicara kecewa Bakar sama saudaranya itu, kemudian ya kan dimaafkan itu saudaranya dan bekerja lagi dengan Abu Bakar, ya kan? Ini kita bicara tentang Islam dan cinta tanah air. Saya tanya teman-teman, kita dengan negara kita cinta nggak nih? Kalau cinta, doakan yang baik-baik, ya kan? Meskipun mungkin kecewa, ya kan? Doakan yang baik-baik. Begitu kondangan, semoga jangan gue sumpahin bubar keluarganya, jangan, nggak boleh. Apa tadi tuh? Kondangan ya, doakan yang baik-baik. Nabi Yusuf alaihissalam sekali lagi kalau bicara menderita luar biasa, ya nggak, menderita Nabi Yusuf sepanjang hidupnya, ya nggak tuh. Tapi kadang-kadang sama kita kayak berteman sekarang berorganisasi gitu kan, kita kecewa dengan teman kita kecewa mungkin dengan segala macamnya, tapi ada hal lain yang kita pikirkan. Cinta tanah air, halaman 5. Ini sesuai dengan undangan di flyer acara malam hari ini. Saya baca tuh flyernya, panitia tidak menyediakan air minum. Ya enggak? Emang dari dulu begitu. Enggak ada, Bos Saudara nih. Ini ceramah dari dulu masih air putih aja, Rizka. Saya terakhir datang setahun yang lalu masih air putih juga. Apa kayak buat Ustadz, susu, yogurt. Nggak, ini direkam internasional, yang nonton internasional nih. Emang ini internasional nih, ya nggak? Masa air putih doang? Ya nggak? Apa kayak warung, banyak banget warung depan itu, jus. Ya nggak? Kita tuh kadang-kadang terlalu mainstream, saudaraku. Ini cerita Ramadan ya, saya mohon maaf nih. Saya kemarin Ramadan ngisi acara buka puasa, acara segala macam lah, ceramah. Rata-rata tuh panitia ngasih hadiah mirip apaan? Kain sarung. Itu terlalu mainstream panitia. Emang Ustadz nggak pakai celana? Boleh nggak Ustadz dibeliin celana? Jaket, boleh nggak jaket? Boleh, sepatu futsal Ustadz beliin. Biar Ustadz pada olahraga, ya nggak? Ini Ustadz hadiah kain sarung mulu. Anak udah banyak banget anak, pakai kain sarung mulu. Ya kan? Nggak dibeliin celana tuh Ustadz, ya enggak? Kita terlalu, coba dah teman-teman nih, jadi pengurus masjid di rumah, mau ngasih hadiah buat Ustadz, teman-teman beliin apaan? Kain sarung, mainstream kita, luar biasa. Yang ngaji air putih bagus, cuman yang apa kayak yogurt kayak apa kayak dah, ya enggak? Jus. Kata Ustadz, saya ingin beli Ustadz, tapi ada hal lain yang saya pikirin Pak Ustadz. Ya. Udah bang, udah bang, woi. Udah bang, woi. Bang, udah bang. Udah. Waduh, serius jadinya, ya kan? Kalau dia masuk nggak bojus, kebangetan banget itu, ya, bangetan banget, ya enggak? Kita kadang terlalu biasa, terlalu hidup, jangan terlalu mainstream, ya enggak? Ya enggak? Rutinitas membosankan, ya enggak? Rutinitas membosankan, harus anak muda kreatif.
Sekali-kali boleh kita bikin acara Paris nih dengan pakai dress code, ya nggak? Ya kan? Ya kan, biar ada lain gitu. Akhwat dress code-nya mukena. Sama semua gitu. Sama juga Tat itu mah Tat. Ya kan? Saya baca di flyer acara malam hari ini panitia tidak menyediakan kalau gitu ya untuk mengurangi sampah plastik, ya kan? Go green, ya nggak? Dan itu baik, ya kan? Kita mendukung sama-sama, ya kan? Jadi mudah-mudahan punya tempat minum sendiri dari rumah, ya kan? Udah di sini air. Cinta tanah air halaman 5 diwujudkan dengan cara tidak merusaknya, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Betul kan? Kurangi sampah plastik. Kalau kita cinta pada negara ini, saya pernah menghadiri acara pengajian sama tuh di daerah Condet. Itu undangannya mohon kepada peserta bawa tempat minum sendiri-sendiri. Karena panitia tidak menyediakan air di dalam gelas atau dalam botol, hanya ada galon gitu kan. Jadi silakan bawa, dan itu baik. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau merusak di bumi ini setelah Allah memperbaiki. Allah udah bikin indah nih alam semesta, ya enggak? Jangan kita rusak negara kita, negara yang subur, makmur, betul nggak nih? Indah alamnya, mari kita jaga sama-sama, ya enggak? Jadi kita mau anak muda nih kemana-mana, ya enggak? Jangan minimal mengurangi sampah plastik. Kalau bisa air mineral makan sama gelas-gelasnya, ya kan? Gitu kan? Gitu ya, kalau bisa, ya kan? Jadi jangan berlebihan, ya kan? Negara kita subur, makmur. Kan Indonesia apa orang bilang tuh? Tongkat kayu ditancap jadi tanaman, saking suburnya tuh. Kalau di Jazirah Arab saking keringnya, tanaman ditancap jadi tongkat. Tuh, saking keringnya tuh, kering. Kalau kita kan tongkat tancap jadi tanaman tancap jadi tongkat saking kering. Cuman kita suka merusak, ya nggak merusak nih. Insya Allah anak Rizka dulu tuh anak-anak zaman dulu kalau jalan-jalan ke puncak kemana, ke gunung gitu kan, pasti bawa spidol, coret-coret, ya nggak tuh, ya kan? Budi Wati love, elah gitu kan. Zaman dulu, ya nggak, love. Mereka kagak ada yang baca juga, nggak ada yang baca, gitu kan. Buat apaan kita nyoret-nyoret lingkungan? Jangan merusak di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Jadi sama-sama mudah-mudahan kita semua nih kita biasakan ya. Di banyak negara maju seringlah kita dengar cerita orang terbiasa belanja bawa kantong plastik, bawa kantong dari rumah, ya nggak tuh. Jadi pokoknya mengurangi seminimal mungkin, ya kan. Kalau bisa sekarang sedotan jangan dari plastik, dari bambu, beli bambu, bikin bambu, gitu kan. Sekali sedot langsung habis. Di ayat lain Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ada orang-orang tuh yang hobinya merusak di muka bumi, merusak negaranya. Kalau ditegur bilangnya apaan? Kami justru ingin memakmurkan, padahal ngapain? Merusak. Kalau kita cinta pada negara ini, jangan kita rusak negara kita. Jangan dirusak dalam merusak alamnya, merusak apapun, jangan nih. Mari sama-sama kita jaga negara kita. Fasilitas umum yang ada yang udah baik. Kadang-kadang orang aksi, ada demo, silakan dengan cara yang tertib. Jangan merusak fasilitas yang ada, ya nggak tuh? Ya kan? Ini kadang-kadang orang kan iseng tuh. Begitu ada aksi-aksi, lampu merah dicopotin, dibawa pulang. Buat lampu kamar sama dia. Gitu kan? Jadi mudah-mudahan jadi cinta pada tanah air diwujudkan dengan cara ngapain? Dengan cara tidak merusak alam semesta yang ada. Ya. Syukur-syukur kita malahan dalam Islam tuh, ya nggak? Ada sebuah hadis Nabi, ya kan? Rasulullah mengatakan, jadi kalau kita cinta, kita jaga negara kita kebersihannya, ketertibannya. Halaman 7, cinta tanah air dilakukan dengan cara beriman, bertakwa, bersyukur agar keberkahan turun pada negara kita. Allah berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit. Kalau kita cinta negara ini, semoga kita jadi orang yang baik, beriman, bertakwa, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang kita punya, ya kan? Kalau kita bersyukur, beriman, bertakwa, akan dibukakan oleh Allah keberkahan dari langit nih. Namun sayang disayang, walakin kadzabu, tidak sedikit orang yang mendustakan Allah, bukan bersyukur malahan
kufur. Bukan menjaga alam malahan merusak, berbuat maksiat, berbuat aniaya, akhirnya berantakan semuanya. Jadi segala hal kalau berlebihan nggak baik. Ada ayat kulu washrobu wala tusrifu, silakan makan silakan minum tapi jangan berlebihan. Kata sahabat Ibnu Abbas mengomentari ayat, qul walbas, silakan kau makan, silakan kau pakai makan yang kamu sukai, minum yang kamu sukai, pakai pakaian yang kamu sukai, tidak ada yang bikin kamu salah kecuali dua perkara. Yang pertama berlebihan, yang kedua kesombongan. Boleh nggak pakai baju yang mahal? Boleh, yang penting jangan berlebihan. Umpamanya pakai kaos kaki harganya 5 juta, sayang pas tidur dicolong sama orang, ya kan gitu tuh. Jadi silakan pakai baju mahal, asal jangan berlebihan. Makan yang mahal boleh nggak? Boleh, asal jangan berlebihan. Betul nggak nih? Ya kan? Jadi kata sahabat Ibnu Abbas, silakan makan, silakan minum, silakan berpakaian, tapi dua syaratnya, jangan berlebihan dan jangan sombong. Akhwat nih pakai jilbab mahal boleh nggak? Silakan, asal jangan sombong. Mentang jilbab mahal begini mulu gitu kan. Kenapa ukhti? Ini adem banget nih jilbab, enak banget dipakainya. Jadi sombong nggak boleh, ya kan? Dulu merek baju di dalam ya nggak? Sekarang di luar merek baju, ini nggak orang jadi tahu, ya kan? Jadi silakan mau pakai baju yang mahal, pakai baju yang sederhana segala macam, yang penting jangan sombong dan jangan berlebihan. Yang bikin kita salah cuma dua, kesombongan dan berlebihan. Jangan berlebihan ya kan? Apa itu? Ini namanya ini enggak ini kan ditonton dunia nih, dunia yang nonton ini. Emang ente sangka nih Jakarta dong, di dunia Rizka ini, dunia. Ya enggak? Masa enggak ada kuenya? Ya enggak, ini dunia. Enggak, saya takut orang nyangka ini kota kue, begitu bukan. Tisu ya enggak gitu. Ya kan? Enggak, ini kan ditayangkan internasional, ya kan? Ini Rizka internasional nih. Ya enggak? Saya takut dari ini komen kok air putih doang gitu. Gitu. Makasih Bang ya. Dia tuh pengen kencing doang, dia pengen kencing keluar. Jadi beli jus ya dia dah. Ini kan. Baik, cinta tanah air diwujudkan dengan cara ngapain? Beriman, bertakwa. Yang terakhir, cinta tanah air halaman 8 dengan cara mencintai lingkungannya, menjaga agar tetap dalam keadaan baik, memperbaiki yang rusak. Kalau kita cinta negara ini, mari kita jaga kebersihannya. Kita cintai ibu kota Jakarta berulang tahun, betul nggak? Kita ucapkan selamat ulang tahun buat ibu kota Jakarta dari teman-teman di Rizka nih. Dan kita warga Jakarta, dengan cara gimana kita mencintai kota ini nih? Dengan cara menjaga kebersihan. Ada hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ittaqullah ini, takutlah akan perkara yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh manusia. Wa man la'inani, apakah itu Nabi? Perkara yang Allah murka, orang juga marah. Kata Nabi, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi zillihim, yaitu orang yang suka buang hajat, kencing sembarangan di jalanan umum atau di tempat orang berteduh. Kadang-kadang kita di halte nunggu bis, bawa pipis, ada nggak nih? Ini orang ini yang Nabi maksud nih. Kan orang kadang suka kencing sembarangan, ada nggak tuh? Ada pohonan gede, pagi-pagi tukang sayur jualan di situ, siangan dikit tukang somai, johor tukang bakso mangkal, malam tukang nasi goreng, tengah malam dikencingin, bubar yang dagang semuanya. Ya, orang marah nggak nih? Siapa yang pipisnya gue sumpah ini burungnya bisa, ya kan, gitu kan? Disumpahin intinya ya nggak tuh? Ya kan? Jangan sembarangan nih, kita menjaga lingkungan, jaga kebersihannya segala macam. Anak muda nih, kasih contoh yang baik, jangan buang sampah sembarangan. Jadi takutlah akan perkara yang menyebabkan Allah murka, manusia juga murka. Apakah itu Nabi? Orang yang suka buang hajat sembarangan di tempat-tempat yang tempat-tempat umum. Mohon maaf, kadang-kadang ada bis ngebut, metro mini ngebut, atau orang kadang tiang listrik dikencingin, ada nggak tuh? Dia nggak ada air, digesek-gesek tiang listrik, setrum, ya kan? Nah ini mudah-mudahan kita cinta pada negara kita wujudkan dengan cara ngapain? Ada beberapa cara, saya ulangi. Yang pertama tadi, mungkin tanya jawab habis ini. Yang pertama, gimana caranya? Dengan cara
doakanlah kebaikan buat negara kita. Jangan sekalipun kita jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan buat negara kita. Mungkin kita marah, mungkin kita kecewa, mungkin kita sakit hati, tapi jangan pernah mendoakan keburukan. Doakanlah yang baik-baik. Rabbi ja'al hadza baladan, menjadikan negeri kami Allah negeri yang aman. Yang kedua, kita cinta pada negara kita dengan cara ngapain? Wujudkan persatuan. Ya kan, wujudkan persatuan. Kalau bicara marah mungkin orang marah, bicara kesel, tapi Nabi Yusuf memaafkan saudaranya. Tapi Muhammad SAW memaafkan orang Mekah yang selama ini menyakiti beliau. Ya kan, tentu orang yang salah harus dihukum, betul nggak? Yang melanggar harus diberikan pelajaran. Kemudian dengan cara ngapain lagi tadi itu? Dengan cara kita beriman, bertakwa, bersyukur, jangan merusak ini alam. Kalau kita cinta pada negara kita. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada cara yang lain. Yang terakhir ini saya tulis seperti belakang nih. Dulu zaman kita SD kita sering mendengarkan lagu-lagu nasional, betul nggak? Yang kalau kita dengerin kita jadi cinta dengan negara kita. Mungkin sekarang kita jarang mendengarkan lagu-lagu nasional gitu. Ikan sehingga boleh juga sekali-kali gitu kita biar kita cinta pada negara kita gitu. Ya kan, mungkin mengunjungi tempat-tempat yang indah di negara kita gitu kan. Mudah-mudahan sekali lagi apapun yang terjadi kita sebagai generasi muda insya Allah kita tetap cinta negara kita, doakan yang baik-baik, bersabarlah insya Allah. Saya sebagai penutup saya baca firman Allah tadi, mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Siapa yang bertakwa, bersabar, Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan kepada pembawa acara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacain aja pertanyaan. Boleh berdiri. Baik. Baik, sama-sama ada pertanyaan yang sudah masuk. Oke, saya bacakan aja saja. Untuk yang pertama, bagaimana sikap kita sebagai warga ketika negara dikuasai oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan individual dan kelompok sendiri? Ya, langsung aja deh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam agama Islam tuh taat pada pimpinan hukumnya wajib. Selama yang berkuasa pemimpin yang sah dan selama perintahnya bukan perintah yang menyalahi perintah Tuhan. Kalau perintahnya maksiat jangan ditaati. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba au kariha. Mendengar dan taat wajib atas setiap muslim pada yang dia suka atau dia tidak suka. Dia suka nggak suka kita wajib taat, ya kan? Kecuali nanti ada kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada perintah yang mengandung unsur maksiat. Kalau suka nggak suka itu masalah yang lain. Tapi taat pada pimpinan merupakan sebuah kewajiban. Kata Nabi Muhammad, ini hadis sahih terdapat dalam kitab Sholihin. Kata Nabi, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang tidak suka pada pimpinannya bersabarlah. Karena kata Nabi, man kharaja fi ta'amil amiri shibran mata mitatan jahiliyah. Siapa yang tidak taat pada pemimpinnya sejengkal saja dia matinya mati jahiliyah. Maksud Nabi SAW pentingnya taat pada pimpinan selama perintahnya perintah yang baik, tapi tidak membuat kita kehilangan kewajiban mengingatkan pemimpin. Pemimpin yang salah boleh nggak diingetin? Kita sholat berjamaah, sholat zuhur 4 rakaat. Rakaat ketiga imam lupa aturan diri, imam tahiyat. Salah nggak nih imam? Kita makmum bilangin nggak? Bilangin subhanallah, subhanallah. Imam kagak dengar, gondrong tuh imam. Dia mungkin gitu kan. Subhanallah, imam kagak dengar. Imam tetap tahiyat, kurang atuh padahal. Saya tanya, menurut aturan fikih, apa yang kita lakukan? Kita diri nambah 4 atau ngikutin imam? Apa yang kita lakukan? Ngikutin imam. Kan imam salah, kan dia baru 3. Iya, tapi udah kita bilangin, ngikutin imam jawabannya. Kita udah bilangin mekanismenya, bilangin imam. Kalau dia kagak dengar, ikutin begitu imam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Imam kurang 1 tadi. Imam jangan ngotot nih, yang bilangin banyak. Jangan imam berkata, wah kudeta nih, kudeta. Bukan kudeta. Ini imam lupa dibilangin, boleh nggak nih? Boleh dibilangin. Kita sebagai makmum ikutin imam. Kan ini salah tat, kalau kita bilangin. Ya enggak? Begitu assalamualaikum kurang atu, imam ngapain? Diri nambah 1 rakaat. Dan kita ikut bersama imam.
Ntar sebelum salam imam ngapain? Sujud sahwi, dan kita sujud sahwi bersama imam. Begitulah taat pada pimpinan. Jangan masing-masing berinisiatif sendiri-sendiri, berijtihad. Zuhur 4 rakaat. Rakaat ketiga imam lupa di tahiyat, kita bilang subhanallah. Imam kagak dengar, subhanallah, woi, subhanallah, subhanallah. Imam kagak dengar. Apakah yang terjadi? Masing-masing berinisiatif. Ada yang nambah atu, ya, ada yang bersama imam, ada yang pulang, gue pulang aja dah. Ya kan? Saya tanya, kacau nggak nih? Kacau nggak nih? Kenapa kacau? Masing-masing kita berijtihad sendiri-sendiri. Jangan begitu, jangan. Taat pada imam hukumnya wajib gitu. Dia salah tat, udah kita bilangin, gitu tuh. Ada mekanismenya gitu tuh, ya kan? Kecuali imamnya batal, tidak sah secara hukum, ya enggak? Itu boleh diganti. Ini imamnya imam yang sah harus ditaatin. Kalau dia melanggar diingatkan, diberikan tausiah gitu tuh, diingatkan tadi, ya kan? Dan mudah-mudahan, dan dia kalau negara kita negara demokrasi, ada mekanismenya, ada caranya begitu. Tentu kita boleh mengingatkan sebagai masyarakat, ya kan, mengapa begini, mengapa begitu, segala macam. Kira-kira demikian jawaban saya. Taat pada imam hukumnya wajib gitu. Harus dibedakan antara taat dengan tidak suka. Enggak suka boleh enggak? Boleh, tapi taat hukumnya wajib. Salat berjamaah, ya imam dia lagi gua gak demen banget dah, ya kan? Tapi ketika imam ruku, gua ntar aja deh, gua gak demen dia. Boleh nggak begitu? Nggak bisa. Imam ruku, tuh imam kita nggak demen, kita nggak milih tuh imam, dia ruku, kita ngapain? Ruku juga, emang kenapa? Kita bersama-sama imam gitu tuh, ya kan? Jadi suka nggak suka bebas. Saya nggak demen tat, sama juga kagak demen, sama, ya kan? Tapi wajib taat pada pimpinan, begitu tuh, ya kan? Jadi suka nggak suka silahkan, tapi taat hukumnya wajib. Kita kadang-kadang nggak suka sama dengan nggak taat gitu, dan itu salah, ya kan? Jadi nggak suka bebas, ya kan? Mungkin kita terawih kemarin kan, ya imam lemes banget, alhamdulillah, aduh imam lama banget, gue males banget nih imam, gitu kan? Tapi karena dia imam kita, ya nggak? Imam sujud kita ngapain? Sujud, ya kan? Imam ruku kita ngikutin imam, gue ntar aja dah, gue santai, gue nggak demen sama dia, nggak bisa. Harus taat pada pimpinan yang sah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, yang berikutnya, mohon diberitahu doa agar dimudahkan rezeki, lancar, berkah, dan suami makin sayang, anak-anak kaya. Uhuy. Itu yang saya cari, selama ini. Kalau kemudahan, kita ada beberapa doa kemudahan. Ada doa yang sering dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya enggak? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Nabi Musa tuh nabi yang sepanjang hidupnya diberikan kemudahan oleh Allah. Dari lahir jadi bayi nih, dibuang ke sungai, ditolong sama Allah, ya enggak tuh? Di pinggir. Begitu ditangkap sama Firaun, dia diangkat dari sungai, apakah dibunuh? Enggak dibunuh, malahan dirawat sama Firaun. Ya enggak nih, ditolong. Nabi Musa ketemu jodoh, gampang enggak nih? Nabi Musa kan ke Madian. Ketemu 2 orang anak gadis lagi ngapain? Ngambil air. Nabi Musa tanya, "Ma khatbukuma, lagi ngapain, Neng?" Lagi ngambil air. Wa abuna syaikhun, ayah kami udah tua, kami ngasih minum binatang ternak. Nabi Musa orang baik, ditolongin gak nih? Tolongin, habis nolongin duduk dah, anak gadis pulang. Bapaknya nanya, "Kok tumben pulang cepat?" Ada anak muda nolongin, undang dah ke rumah. Bapak pengen bilang terima kasih. Datang anak gadis tuh, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita." Dan ayah anak muda, ayah mengundangmu ke rumah, bapak pengen bilang terima kasih. Pas Nabi Musa datang, ditawarin apaan tuh? Nikah sama anaknya nih. Ikhwan, ada akhwat beli air, tolongin. Siapa tahu, ya enggak? Ada akhwat lagi beli air, "Mbak, saya gotong galonnya." Gitu. Galon 2 gotong, sang. Sampai rumahnya udah punya laki katanya. Udah nikah Mbak? Udah Mas. Kenapa nggak bilang? Lah Mas kagak nanya, saya ngapain bilang? Saya mah oke aja menolongin. Hancur. Ya enggak? Nabi Musa ketemu jodoh gampang gak nih? Gampang, ya enggak? Cuman gara-gara nolongin ngambil air tuh. Ini kadang-kadang ada orang gitulah, makin berbuat baik, nanti jodohnya cepet. Ya enggak? Jadi doa Nabi Musa, Rabbi shrahli wa yassirli, itu wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ada doa lain, Allahumma la sahla
illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang kau bikin mudah. Dengan izinmu ya Allah, yang susah berubah jadi mudah. Follow Instagram saya, ntar saya share itu doa Syahroni Mardani. Ntar saya share di IG saya doa kemudahan. Jangan lupa SYAH Syahroni. Silakan Bang. Yang berikutnya, saya jauh dari orang tua, ayah saya sudah meninggal, tinggal ibu yang ada. Lalu dan saya sudah menikah, bagaimana caranya agar tetap berbakti kepada orang tua saya, namun tidak mengurangi peran saya sebagai seorang istri. Baik. Minum jus dulu. Enak banget. Apaan tadi tuh? Apaan? Saya tinggal jauh dari orang tua. Orang tua di kampung, dia di Jakarta sama suaminya, betul nggak? Ibunya udah nggak ada. Ingin berbakti sama orang tua, gimana caranya orang tua jauh? Kan sekarang banyak, kalau mengirim duit gampang, ya nggak? Kan gini, berbuat baik dengan orang tua dengan cara ngapain? Berikan perhatian, ya nggak? Kalau punya rezeki kasih hadiah sama orang tua, boleh banyak boleh dikit. Sering saya bilang, semua orang tua kalau anak ngasih hadiah senang nggak? Senang, meskipun dia punya duit, ya kan senang. Apalagi nggak punya duit orang tua kita. Ya Ustadz, bapak saya tat, ibu saya bagi duit nangis tat. Ada nggak tuh? Kenapa nangis? Kurang nih. Kata ibunya, udah 2 tahun nggak ngasih gocap. Ya nggak? Gue kan 5 juta kali rapel, ya nggak gitu. Nah jadi dengan cara ngapain nih? Ya berikan perhatian, ya kan. Sekarang banyak jasa pengiriman uang, ada nggak sekarang? Oh banyak ya kan, ngasih hadiah ini makanan segala macam. Perhatian. Kadang-kadang tuh orang tua kita duitnya banyak, tapi yang dia butuh apa? Perhatian. Ditanya gimana gitu, ya kan? Ditelepon. Kalau nggak bisa miss call dah, ya kan? Bapaknya, wah miss call anak saya nih. Nak, kamu teleponnya nak, maaf ya kepencet. Oh kepencet, brengsek banget kamu nak. Ya kan? Kira nggak mau miss call kali nak. Jadi gimana cara berbakti? Tadi tuh kirimin hadiah, apa yang telepon, apalagi doain yang baik-baik, ya enggak? Ya kan gini, apa namanya? Idza shadaqal azmu wa dhahas sabilu. Kalau tekadnya kuat, jalannya ada. Kalau emang mau serius, mau betul berbakti, ada jalannya. Cuman kadang-kadang orang setengah hati gitu. Ya kan? Idza shadaqal azmu wa dhahas sabilu. Tekadnya kuat, jalannya terbuka lebar. Gitu kira-kira. Ustaz, yang terakhir, saya membuat kesalahan dengan calon suami saya. Saya berbohong dengan beliau. Saya tidak izin kalau saya bermain ke rumah sahabat saya. Saya bilangnya di rumah Ustaz, dan calon suami saya memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Tetapi kita tetap berteman. Calon suami saya orang yang sangat tegas. Apakah orang tegas tidak ada toleransi Ustaz? Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kepercayaan calon suami saya dan melanjutkan pernikahan? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Calon suami belum punya hak apa-apaan. Ini kan baru calon. Nggak usah izin sama orang tuanya, Neng. Kalau masih gadis, belum punya suami, sama siapa izin? Sama orang tua. Sama calon suami, nggak usah, kan dia bukan siapa-siapa. Ya enggak? Engkau dengan aku belum punya ada hubungan apa-apa, Mas. Ya enggak? Jadi mohon maaf nih calon suaminya kalau hadir, minta maaf ya calon suami nih. Ya enggak? Ini kan yang nunduk ya. Gua tuh kayaknya gitu. Yang tersinggung minta maaf nih. Calon suami belum punya hak apa-apaan. Betul nggak? Dia belum punya hak. Artinya calon istri belum punya kewajiban izin kepada calon, kan baru calon. Ya enggak? Belum punya hak apa-apaan. Jadi ya, ini akhwat mau pergi ke, mau pulang, mau ke rumah ustadznya, mau ke rumah teman, terserah bebas. Yang penting izin sama orang tuanya. Betul nggak? Calon suami belum punya hak apa-apaan. Mohon maaf nih para akhwat sekalian. Dia belum jadi suaminya begitu banget, gimana jadi calon suami? Ya enggak? Belum jadi suami aja udah begitu, ya enggak? Ya kan? Gimana jadi calon suami coba? Ya kan? Ya kan? Cari yang orang penyabar, Ustadz. Jangan lihat umurnya, Neng. Ya, lihat pengalamannya. Ya. Jadi saya ulangi, saya mohon maaf ya. Calon suami bukan siapa-siapa, belum punya hak
apa-apa gitu. Jadi kalau masalah dia memutuskan itu ya hak dia gitu. Padahal juga belum apa-apa gitu. Mohon maaf ya, belum jadi suami aja udah galak banget gitu. Dia mau jadi suami ntar, ya kan, ntar mau menceraikan kan gitu, ya nggak itu. Pasti cuma gara-gara dia pergi ke rumah temennya, padahal ke rumah ustadznya gitu kan. Gimana tadi ke rumah gitu ya? Dia bilangnya ke rumah temennya, bilangnya ke rumah ustadznya. Ini temennya ustadz apa temennya? Nggak nih. Oh temennya ustadznya juga. Ah gitu. Dia diam-diam ke rumah ustadz, bilangnya ke rumah temennya gitu. Bukan, oh terbalik ya kan? Ya itu maksud saya gini ya, belum suami sebelum apa-apaan, jadi bebas-bebas aja. Dia mau terusin silakan, kayak nggak apa-apa, selau bebas, ya enggak? Belum ada hubungan apa-apa gitu. Kalau jadi istri baru wajib taat sama suami, ya kan? Istri kalau udah jadi istri perempuan nih harus taat sama suaminya. Kemana-mana bilang, ya kan? Bang, aku ke telepon, aku ke Tanah Abang ya mas. Jangan dek, udah nyampe bang. Ya udah nyampe. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang udah nyampe. Itu bukan izin, tuh ngabarin namanya. Itu ngasih tahu, ya nggak, bukan jangan izin baru jalan. Mas, aku ke Tanah Abang ya. Jangan dek, udah nyampe mas. Ya gimana ceritanya? Gitu. Kalau udah, kadang-kadang perempuan begini, udah nikah jadi istri. Suaminya bilang begini, mas, kok aku sejak nikah sama kamu, kamu ngatur-ngatur aku banget sih mas. Aku tuh orang yang bebas. Ya. Kenapa setelah menikah dengan engkau mas, kok kamu ngatur-ngatur aku banget? Ya iya deh, kamu you are my wife. My wife ya gak nih? Kamu istriku. Ya kalau emang istri taatnya sama siapa? Sama suaminya gitu. Bilang kalau jadi suami, kalau belum ya nggak ada kewajiban gitu. Ada tuh istri taat banget sama suaminya. Kemana-mana bilang. Dia ngampet pojokan. Mas aku pipis boleh nggak mas? Pipis boleh. Enggak, kata Ustaz izin. Enggak, kalau pipis langsung. Dia ngempet pojokan begitu. Kenapa kamu dek? Pengen pipis mas. Boleh nggak mas? Boleh langsung. Enggak, aku nungguin kamu pulang mas, izin. Nah itu nggak mesti gitu. Kira-kira demikian. Jadi kalau belum masih calon suami, masih calon, belum punya kewajiban dan hak apapun. Wallahu a'lam bishawab. Cintailah negara ini. Saya sih rencana pengen nyanyi nih kita nih, ya enggak? Tanah airku tidak kulupa. Ini nasid ya, nasid nih. Sama-sama. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai engkau. Satu bait lagi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Semoga kita tambah cinta pada negara kita. Apapun terjadi kita optimis, cintai negara ini, doakan yang baik-baik, jangan pernah mendoakan keburukan. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi